Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada konten sebelumnya, ini VinFast VF3 ya nekat dibawa naik ke puncak gua ya, di daerah puncak Bogor sana, dan dia overheat, nggak mampu nanjak. Oke, ini belum tentu karena mobil ini gagal ya, tapi bisa jadi penggunanya yang perlu edukasi lagi, sehingga bagaimana caranya bisa membawa mobil ini melewati tanjakan pegunungan dengan baik. Nanti kita akan cari lagi informasi yang lain, apakah mobil ini benar-benar nggak mampu, karena di berbagai komentar kita cek, ada yang menemukan mobil ini melewati jalur yang cukup tinggi, yaitu ke daerah Wonosari, Gunung Kidul, itu cukup tinggi dan mampu teman-teman. Nah, ini tentunya kalau Wonosari dengan tanjakan puncak Bandung itu 11-12 lah ya, masih tinggi Bandung, tapi harusnya kalau di Wonosari mampu, ini mampu di Bandung, cuman settingannya nanti harus diperhatikan. Oke, settingan apanya kita akan kulik lagi teman-teman. Kalau si VinFast Mungil tadi dia gagal di tanjakan, kemudian Wuling REV pun juga sama, masih gagal, tapi ini memang nggak bisa dibandingkan secara langsung antara BYD M6 dengan VinFast VF3 ataupun Wuling REV, karena cc, kalau mobil cc-nya beda, wattnya beda ya, harganya jauh beda, makanya ini kelas yang berbeda, tentunya tidak bisa dibandingkan apple to apple ya. Tapi mobil ini yang BYD M6 ini dia sudah terbukti mampu untuk perjalanan jauh ya. Kalau perjalanan jauh ya, VinFast VF3 mampu perjalanan sampai 600, 500, 600 km. It's okay. Wuling REV juga sama mampunya. Kemudian BYD ini sudah nggak bisa katakan lagi. Ini sudah sangat oke ya. Sudah untuk perjalanan jauh, it's okay. Nah, sekarang untuk perjalanan yang menanjak teman-teman. Kalau yang mobil tadi VinFast overhead nggak mampu, Wuling juga nggak mampu. Kalau BYD ini sangat oke teman-teman untuk perjalanan jauh. Dan inilah perjalanan untuk road trip ke Dieng ya. Dieng itu sangat tinggi ya, pegunungan yang tinggi medannya. Kalau kalian pernah ke sana, kalian akan merasakan. Saya pernah ke sana pakai mobil diesel Elf ya, itu pun mengalami overheat. Tapi karena tahu ini udah ada tanda-tanda overheat, kita menepi dulu, istirahat, lalu lanjutkan perjalanan, dan oke, nggak ada masalah sampai atas. Tapi kalau dipaksakan ada juga overheatnya, itu kendaraan diesel. Nah, ini ya BYD M6 ini dia mampu menaklukkan medan yang terjal, yaitu ke puncak Dieng. Oke, kita simak seperti ini teman-teman perjalanannya. Rest area 79 itu kita tuh dari Depok sampai ke titik tadi rest area KM 379 itu kita udah ngisi 260.000 teman-teman. Jadi kita udah ngisi 260.000. Ya hitungannya itu udah ngebut-ngebut sih, irit ya menurut saya. Karena biasanya kalau kita bawa mobil bensin itu paling enggak ngisinya aja udah 400.000 tuh. Untuk dari sana sampai ke Wuleri ini mungkin bisa udah ngisi 2 kali mungkin ya, kalau dari rumah gitu mungkin udah ngisi 2 kali gitu. Tapi nanti kita update lah sampai di Dieng berapa persen gitu, terus nanti sampai di rumah lagi gimana gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya, ikutin terus ya. Halo teman-teman, kita sudah masuk ke daerah Tambi ya. Jadi ini nggak tahu nih apakah ini disebut dengan tol langit gitu ya, karena dari tadi ngantri karena jalurnya tuh curam banget. Banyak mobil-mobil yang jalannya pelan, nggak kuat gitu ya. Mobil L300 kosong aja nggak kuat nih. Kita juga harus pintar-pintar cari momentum, jangan sampai hilang momentum teman-teman. Walaupun mobil kita ini sebenarnya mobil listrik kalau kesini sih nggak butuh effort besar ya, pasti kuat-kuat aja. Apalagi tenaganya M6 ini bagus gitu ya. Nah, teman-teman kalau ke daerah yang nanjak ini pakai normal aja cukup, jadi jangan nggak usah pakai yang sport. Menurut saya normal aja, karena normal itu torsi awalnya nggak besar banget dibanding sport gitu kan, nanti malah slip karena jalurnya juga kan takutnya licin gitu ya. Ini ada resto cafe apa kita mampir sini ya? Ya, dia mampu untuk menaklukkan tanjakan yang berat. Jadi ini oke lah ya untuk kalian miliki. Dan teman-teman, untuk menjadi pembelajaran, kalau medannya berat maka pakailah paling tidak normal. Jangan pakai yang mode eco, karena mode eco itu nanti bisa overheat teman-teman. Nah, kalau mau sport ya oke aja lah, bagus ya, lebih kuat, lebih kencang tenaganya. Tapi hindari pakai mode ekonomi. Karena kalau kita kembali ke ini, si VinFast ini dia overheat ya, dan pas kita cek ternyata menggunakan mode eco. Bisa jadi mode itu yang menyebabkan dia nggak mampu untuk menanjak. Maka saran saya, kalau kalian pas menaiki jalan yang berat, semakin berat jangan pakai eco, pakai normal. Kalau terasa berat lagi medannya, pakai aja sport. Jadi memang agak boros sedikit nggak masalah, tapi tenaganya biar cukup dan menghindari overheat. Semoga nggak overheat ya, karena pengalaman yang ada ini overheat ya. Sayang sekali karena mobil ini sudah laku keras ya, makanya perlu dipelajari terus mode pengendaraannya. Jadi jangan sampai kalian, aduh ini kenapa nggak kuat sih, kenapa, padahal
karena kurang terampil ya, kurang pemahaman dalam mode berkendaranya. Oke, coba kita tengok sejenak. Inilah saat VinFast VF3 ya, dia mengalami overheat. Overheat berarti. Nah, Oke teman-teman, bisa dilihat ya, di sini modenya mode Eco. Nah, mungkin ini penyebabnya sehingga dia nggak mampu melewati tanjakan. Sementara pengguna BYD M6 berhasil menaklukkan medan yang berat, yaitu ke Puncak Dieng. Ya, ini luar biasa. di villa-villaannya nih, kita nginep di sini. Ini kayaknya sih baru banget dibuat ya, villa-villaannya ini baru banget dibuat. Jadi pas banget tuh, di situ ada tulisan Sikapuk Mountain View. Sikapuk Mountain View ini yang benar-benar di atas bukit gitu teman-teman. Tuh di atas bukit ya. Jadi kalau dilihat sih kayaknya baru banget ini, baru dibuat lah gitu. Karena Oke teman-teman, untuk BYD M6 dan teman-temannya yang sekelas, oke ya, kalau kalian beli pakai untuk nanjak-nanjak, dipakai di Indonesia, sudah oke ya, mantap. Tapi kalau untuk yang Wuling REV dan VinFast VF3, kita carikan lagi info-info pas dia mampu menaklukkan tanjakan, karena informasi yang sebelumnya yaitu dia gagal menaklukkan medan menanjak. Dan ini sorry, kita harus sampaikan apa adanya ya, karena memang dia nggak mampu menanjak, tapi bisa jadi karena mode berkendaranya yang masih kurang tepat, yaitu menanjak tapi mode Eco ya, mode Eco. Maka kita akan cari lagi informasi-informasi, kita akan sampaikan. Kalau saat dia nggak kuat ya udah nggak kuat, kalau dia memang kuat ya kuat, kalau dia ada kesalahan mungkin di mode kendaraan, kita sampai di sana. Jadi nggak usah dicari-cari kesalahannya, nggak usah kalau memang nggak kuat dibilang kuat kok, nggak, pokoknya apa adanya saja. Nanti kita perhatikan di mana seharusnya. Kalian yang udah terlanjur beli VinFast VF3 ya udah, berarti mode berkendaranya yang terus ditingkatkan ya, pemahaman mode berkendaranya terus ditingkatkan. Bukan terus menyesali sudah terlanjur beli, tapi pemahamannya yang terus ditingkatkan. Bagaimana supaya mobil kalian tidak cepat rusak karena mengalami overheat gara-gara kurang paham dalam mode berkendaranya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.